Selamat pagi sahabat AMA di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Program pagi hari ini adalah AMA Talk yang kedua. Kita akan membahas tentang urgensi, visi dan misi bagi perusahaan untuk terus bertumbuh dan menjadi nomor satu. Di studio telah hadir Pak Fikri, beliau adalah Sekretaris Jenderal Sekjen AMA Indonesia Chapter Medan. Ya. Dan di studio juga hadir Pak Reja, beliau adalah Head Representative Office ya, JNE Medan. Dan bersama saya, Sianiat, VP Professional Development AMA Indonesia di BPP. Nah, Pak Fikri, kita akan membahas tentang visi dan misi ya. Ini adalah AMA Talk yang kedua ya, Pak Fikri ya. Betul. Dan komitmen dari AMA Talk akan diselenggarakan secara rutin ya. Secara rutin. Setiap minggu sekali, dan kita ada 24 episode yang akan menemani sahabat AMA semuanya dimanapun Anda berada. Dan program AMA Talk ini akan diselenggarakan setiap bulan sekali ya. Setiap bulan sekali. Nah, di program AMA Talk yang kedua kali ini kita akan membahas tentang urgensinya visi dan misi. Ya, AMA Talk Indonesia Chapter Medan. Ya. Nah, ini Pak Fikri, kalau kita cerita tentang visi dan misi ya, seberapa urgensi visi dan misi ini bagi perusahaan? Baik, Pak Sanyet. Visi dan misi itu adalah, kalau kita bicara yang bulan lalu, dari 5 faktor yang bisa membuat perusahaan sustainable, terus bertumbuh dan autopilot, adalah satu faktor yang pertama adalah strategi. Nah, dalam strategi ada 7, ya, ada 7 elemen. Dan yang paling pertama adalah visi, yang kedua adalah misi. Jadi visi dan misi adalah tahapan yang paling pertama ya dari semua elemen untuk membangun perusahaan yang sustainable dan autopilot. Nah, itulah urgensi dan visi dan misi. Nah, perusahaan-perusahaan besar hari ini, yang hari ini sudah besar, itu pasti kalau kita lihat, maka dia punya visi yang betul-betul serius, visi yang dibangun betul-betul besar dan betul-betul diinternalisasi kepada seluruh timnya. Maka hari ini kita sama-sama hadirkan salah satu perusahaan nomor 1 di bidang logistik di Indonesia, yaitu JNE. Gitu Pak Sanyet. Iya. Nah, itu perusahaan-perusahaan besar yang maju dan berkembang, yang biasanya memiliki visi dan memiliki tujuan yang besar ke depannya ya. Dan itu menjadi energi bagi seluruh tim, pemegang saham, pemimpin untuk mewujudkan visi itu menjadi kenyataan. Ya. Nah, ada yang mengatakan visi ini sangat penting, ada yang mengatakan saya tanpa visi juga bisa jalan, Pak. Seperti itu. Nah, ini ada paradoks, Pak. Ya. Yang banyak perusahaan-perusahaan yang ada pada saat ini juga, kalau kita cerita perusahaan-perusahaan yang sudah TBK, perusahaan-perusahaan yang sudah go nasional maupun internasional, majority pasti mayoritas ada visi. Pasti. Yang diinternalisasi kepada seluruh timnya. Di sini loh saya harus menuju. Itu adalah wujud transformasi, transfer dari pemimpin yang sangat luar biasa. Dia bisa melihat sangat jauh ke depannya. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang saya katakan di banyak juga ya, yang mereka jalan itu apa adanya, Pak. Yang penting bisa cuan, bisa profit, bisa bertahan, mereka cukup bahagia. Apa yang ribet-ribet dengan adanya visi misi ini? Ini bagaimana tanggapan Pak Fikri? Ini masih urgensi visi. Kalau zaman dulu, pabrik-pabrik, Pak. Pabrik-pabrik punya Pak Haji itu. Ini kan bisa ya, Pak ya? Ini kan artinya di dalam menjalankan bisnis itu adalah opsional. Betul. Pasti ada pro dan kontra, Pak. Ya. Kalau zaman dulu, tahun-tahun 80-an, 90-an, banyak pabrik-pabrik, Pak, yang besar-besar. Ya, yang orang-orang akhirnya jadi kaya, ya. Jadi Pak Haji itu, Pak, di kampung-kampung. Luar biasa. Ya, itu luar biasa. Tanpa visi. Tanpa visi. Dan itu kenyataan. Tapi zaman dulu, Pak. Oke. Hari ini dunia bisnis kita sudah sangat tuna, Pak. Ya kan? Turbulensi, uncertainty, novelty, dan ambiguity. Perasaannya luar biasa. Sistem informasi juga luar biasa. Kalau tanpa sebuah visi, yakinlah perusahaan kita tidak akan pernah berhasil. Dan jangan menunggu perusahaan besar, Pak Sanyet.
ya, para tribuners juga, para sahabat ama semuanya, yang para UMKM, mumpung baru dibangun, maka bangunlah visi, Pak. Hari ini nggak bisa tanpa visi. Kalau dulu masih bisa, Pak. Sekarang nggak bisa. Dulu mungkin kesempatan masih banyak ya. Betul. Kalau Jadi, dulu kalau pesaing kita juga gagal ulang itu masih Ya. memiliki banyak kesempatan bagi kita untuk ada mengulangi. Ya. Tapi sekarang pengulangan itu adalah biaya dan waktu. Biaya dan waktu. Kita harus benar-benar tajam melihat visi ke depan dan berusaha mencapai titik yang diinginkan. Ya. Lebih efisiensi secara waktu ya, Pak Betul. Fikri ya. Waktu, tujuan, dan SDM juga yang direkrut juga akan bisa mengisi visi ke depannya dengan baik dan lancar. Betul. Nah ini kalau kita cerita Pak Fikri dengan tujuan pasti lebih baik ya. Ya. Artinya ya sebagai mahasiswa yang sedang kuliah atau lulus SMA lah, contoh yang sederhana di pendidikan. Kalau tanpa visi ya udah sekolah aja, Ya. belum tentu bisa cocok dengan Ya. profesi kita, belum tentu bisa cocok dengan apa yang kita inginkan. Tapi rata-rata yang memiliki visi jauh ke depan, sekolahnya apa, Ya. mau kuliah di mana, mau bekerja di mana, biasanya tingkat kesuksesan dan ketepatannya bisa lebih tinggi. Karena punya visi kan? Ya, punya visi. Yes. Nah, ini bagi perusahaan juga sama kan? Betul. Jadi jangan Adanya hanya tujuan. perusahaan, Pak. Pribadi kita juga kalau nggak punya visi hari ini, Mau kemana harus jelas ya. Nah, Kalau itulah nggak nanti di pentingnya simpang jalan ya. Betul. Oke Pak, kalau kita cerita sangat penting visi itu. ya, Tentunya ada cara-cara menyusun. ya. Persyaratan untuk menyusun visi itu bagaimana Pak? Jadi- yang bisa mengakomodir, bisa membuat perusahaan energi tinggi untuk mencapai persyaratan apa yang harus dipenuhi. Sahabat ama Tribunals yang luar biasa, visi itu apa sih? Visi itu adalah mau kemana, itu aja dulu. Mau kemana? Ke Jakarta, itu visi, it's vision. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Ya. Maka visi dalam sebuah perusahaan adalah gambaran masa depan. Jadi gambaran yang jauh ke depan, perusahaan ini mau seperti apa. Ya, nah kalau misi adalah, kalau tadi visi mau kemana, mau ke Jakarta, kalau misi itu mau lewat mana ke Jakartanya. Ya. Mau lewat udara, mau lewat darat, darat pun banyak caranya. Itu adalah misi, karena misi adalah cara-cara, langkah-langkah untuk mencapai Visi. visi. Ya, Nah, setuju. maka Pak Sanyet, Ya. visi itu paling tidak ada 3 para tribuners dan sahabat ama. Jadi kalau Anda punya perusahaan, ya, visi itu harus mencakup 3 hal saja. Yang pertama adalah visi harus menjelaskan core activity dari sebuah perusahaan. Core activity Anda apa? Perusahaan Anda bergerak di bidang apa? Maka harus tercantum dalam visi itu. Yang kedua adalah harus memunculkan apa prestasi tertinggi perusahaan Anda. Maka dalam sebuah visi, siapapun akan bisa melihat perusahaan ini bergerak di bidang apa, bisnisnya apa, aktivitasnya apa, lalu perusahaan ini akan menjadi apa. Maka harus ada prestasi tertinggi di situ. Maka perusahaan-perusahaan besar biasanya adalah misalkan ingin menjadi perusahaan produsen alat kecantikan terbesar di Sumatera Utara. Berarti core activity-nya adalah produsen sebagai produksi alat kecantikan, dan prestasi tertingginya adalah menjadi yang terbesar di Sumatera Utara. Dan yang ketiga Pak Sanyet, yang ketiga adalah harus mencantumkan yang namanya waktunya pencapaian kapan. Nah, masalah waktu pencapaian ini adalah jarang sekali perusahaan yang mencantumkan di dalam visi. Karena apa? Karena itu biasanya lebih confidence. Tetapi kalau ditanya lebih dalam, biasanya perusahaan tahu betul dan dia sampaikan kepada karyawannya bahwa ingin menjadi perusahaan kosmetik terbesar di Sumatera Utara itu tahun berapa. Jadi itulah cara menyusun visi, mudah sekali, bahwa harus ada core activity, yang kedua adalah prestasi tertingginya, yang ketiga adalah waktunya kapan mau dicapai. Tapi waktu ini tidak banyak perusahaan yang mencantumkan waktunya di situ, Pak Sanyet. Sahabat ramah semuanya, ini Pak Fikri, Ya. visi itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah core Core business. activity. Core activity, artinya bisnis apa? Ya. Jangan core activity-nya di energi, core activity-nya di pendidikan atau logistik, tetapi Visinya lain. Visinya lain untuk mencapai Ya. kategori yang lain. Nah, yang kedua ada prestasi yang tertinggi. Ya. Nah, prestasi yang tertinggi itu kan belum capai tidak menjadi masalah ya. Justru visi itu ada sesuatu yang mau dicapai ke depan. Prestasi tertinggi yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai. Oke. Yang ketiga adalah ada timeline waktunya. Ah, Ini sangat menarik dan sangat simpel ya sahabat amah dimanapun
Anda berada, ini adalah 3 yang biasanya dilakukan perusahaan untuk menyusun visi. Silakan dibuat. Ya, cuman tadi Pak Sanyet, ya. prestasi tertinggi pastikan ini visi, bukan mimpi. Ya. Jadi kalau Anda, ya harus achievable. Kalau Anda perusahaan baru, ya jangan kemudian tiba-tiba nomor 1 Indonesia. Iya. Ya kalau nomor 1 di Kota Medan masih make sense. Iya. Ya, nanti setelah itu berubah lagi visinya, nomor 1 di Sumatera Utara. Jadi Makin harus lama makin tinggi. make sense. Jadi Yeah. bukan mimpi, Yeah. it's vision, not dreams. Oke, gitu Pak. Bedanya mimpi Dengan visi adalah lebih mimpi yang bisa dicapai lah ya. Ya. Yang mimpi atau sasaran yang bisa dicapai, achievable Yes, ya. itu visi. Jangan terlalu yang diangan-angan, Ya, tapi jangan terlalu bermimpi. diangan-angan tapi step by step untuk Ya. mencapai seperti itu. Ya. Nah, ini menarik sekali Pak Fikri, dan hadir Pak Reja ya, Ya. JNE sebagai perusahaan logistik yang top dan terbesar di Indonesia saat ini, ya tentunya dimulai juga dengan membangun visi ya. Nah, sahabat AMA, kita hari ini ingin bertanya dan mengulas lebih jauh tentang kenapa JNE ini bisa menjadi salah satu logistik yang terbesar dan terbaik di Indonesia, dan visi apa yang telah dibuat. Telah hadir Pak Reja. Pak Reja, ini bagaimana dengan visi dari JNE? Ya, baik sahabat Amah dan Pak Sanyet ya. Jadi visinya JNE, kita mulai dari visinya JNE dulu ya. Ya. Visinya JNE itu saat ini adalah menjadi perusahaan logistik. Ya, menjadi perusahaan logistik terdepan yang berdaya saing global. Oke. Begitu, Pak. Perusahaan logistik terdepan berdaya saing global ya. Jelas ya Pak Ya. Fikri ya. Logistik connectivity-nya terdepan di negeri Di sendiri di negeri Indonesia, prestasi tertingginya dan global. global itu Global, juga ya. masih prestasi. Tapi Prestasi. disembunyikan tahun berapa? Iya. Tentu hanya JNE yang tahu biasanya. Jangan tahu ya. Karena ini adalah menjadi rahasia Confidence. Ya, bisa lebih cepat, good ya. Lebih lambat juga mungkin ada persiapan yang Ya. harus dicapai. Nah, yang pasti 2 persyaratan sudah terpenuhi. Tetapi untuk waktunya pasti ada Pasti ya. ada. Untuk menuju ke daerah sana. Pasti Nah, ada. ini kalau kita cerita bagaimana interpretasinya, Pak, menjadi yang terbaik di Indonesia maupun di global kan, terdepan kan. Ini bagaimana interpretasinya? Kalau global, apa yang ingin dicapai, Pak? Ya. Prestasi-prestasi apa? Apakah di Asia? Apakah di dunia? Seperti apa, Pak? Oke, jadi tadi kan kita menjadi perusahaan logistik gitu ya, terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global. Ya. Nah, jadi yang dimaksud menjadi perusahaan terbaik terdepan di negeri sendiri itu ya terutama di Indonesia dulu. Di dong. Indonesia terlebih nah, dahulu ya. Namun kita Berdaya saing global ya. Berdaya saing global. Kompetitiveness, kompetensinya udah bisa tingkat internasional gitu. Benar. Nah, kompetensinya tentu kalau harus berdaya saing global, maka SDM-nya dulu dong yang hari ini kita coba terus tingkatkan sehingga SDM kami di JNE khususnya bisa berdaya saing global yang sesuai dengan visi yang kami bangun tadi gitu, Pak. Ya. Nah, SDM ya, Pak Fikri ya, untuk menuju ke prestasi yang diinginkan terdepan di Indonesia dengan daya saing global, pasti tingkat kompetensi ini kan sangat tinggi sekali, world class. Ya. Terdepan di Indonesia tapi world class. Pasti ada benchmarknya di beberapa logistik yang sudah ternama di Indonesia maupun di internasional. Nah, ini bagaimana JNE membangun visi ini sehingga memiliki pandangan sampai kenapa harus kompetensi itu menjadi global ya, world class seperti itu. Ya. Bagaimana membangun visi itu? Apakah memang ini dari pemimpin atau dari bersama seluruh tim JNE yang memiliki antusiasme kita harus berubah ini untuk menuju JNE, dan bagaimana bisa mengakomodir sehingga visi ini bisa terstruktur dan tertata dengan rapi sehingga menjadi visi bersama. Baik. Nah, tentu begini, kalau ditanya bagaimana sih JNE bisa membangun gitu ya Pak, visi dan misinya. Tentu kita berangkat dari
founding father, Pak. Ya. Jadi JNE itu founding father kita Bapak almarhum Suprapto Suparno. Iya. Ya. Beliau berlandaskan dari surah Al-Maun gitu ayat 1 sampai 3 Iya. yang mana orang-orang yang menustakan agama adalah Iya. orang-orang yang menelantarkan anak-anak yatim. Iya. Kan begitu. Dari Quran surah tersebut founding father kami gitu ya Bapak almarhum Haji Suprapto Suparno berpesan bahwa di setiap langkah dan kegiatan kita jangan lupa loh ada anak-anak yatim gitu ya, ada orang-orang miskin yang perlu kita bantu, yang perlu kita jaga bersama. Nah dari sini maka di setiap kegiatan kami Pak di JNE kami selalu baik itu perayaan ulang tahun kami anniversary ataupun kegiatan-kegiatan pembukaan gerai, pembukaan KP ataupun apapun itu kami selalu mengundang anak-anak yatim. Nah dari sini tentu terbangun juga tagline kami yang bahwa ini menjadi kebahagiaan bersama. Nah tentu dari sini founding father kami berpesan untuk jaga itu anak yatim agar perusahaan kita itu terus terjaga dengan adanya anak-anak yatim tadi. Iya. Nah begitu. Selain bisnis juga ada faktor atau unsur daripada spiritual dan sosialnya. Iya. Ya. Jadi membangun visi itu untuk menjadi yang terdepan di Indonesia, tapi energi ini adalah kemanusiaan. Iya, dari energi spiritual tadi, Pak. Spiritual untuk mewujudkannya, bahwa ada misi kebaikan yang harus dijalankan untuk sesama manusia di Indonesia, sehingga itulah yang menjadi landasan energi ya. Pak Fikri, Ya. apakah visi itu bisa berubah? Dan bagaimana Bapak melihat energi daripada JNE ini dengan ada spiritual dan humanisme ini? Jadi Apakah kalau itu bisa mengakselerasi menjadi energi yang sangat luar biasa sehingga seluruh tim itu bergerak? I will do my best untuk mencapai itu. Oke. Jadi kalau saya lihat di JNE yang Pak Reja sampaikan ya, berarti ada satu visi besar Ya. sebelum perusahaan itu memunculkan sebuah visi. Benar, Pak. Dan ini biasanya dititipkan oleh the founding fathers. Nah, para tribuners, sahabat amat, pada saat Bapak Ibu semuanya juga membuat visi, pasti ada sebuah visi besar di atas itu. Dan biasanya visi besar itu adalah sebenarnya visi manusianya. Iya, tujuannya ya. Ya. Kemanusiaan itu pasti Itu. paling utama. Jadi Yang lainnya adalah seperti motor penggeraknya ya. Pak Sanit. Untuk Jadi bisa mencapai kendaraan apa, yang penting kemanusiaan. betul. Ya. Jadi biasanya di founding father, Anda sebagai founding father, Anda punya visi juga sebagai manusia. Apapun agama Anda. Jadi kebetulan founding fathernya JNE adalah Pak Prapto ya sebagai muslim, maka dia menggunakan ya kitab sucinya untuk kemudian menjadi sebuah visi besar perusahaan itu. Jadi lalu kemudian Anda buat visinya perusahaan. Dan nanti kita gali di JNE, apakah JNE juga berubah-ubah visinya? Para tribuners, sahabat aman, visi dan misi itu bisa berubah. Sangat bisa berubah. Jadi kalau dulu visi dan misi biasanya sulit berubah. Bukan sulit lah ya, jarang sekali yang berubah. Walaupun berubah biasanya 5 tahun, 10 tahun ke depan pasalnya. Kenapa dulu tidak berubah begitu lama? Karena kondisinya belum tuna lagi-lagi. Yap. Hari ini kondisi kita sudah sangat tuna, turbulensi luar biasa, uncertainty, ketidakpastian, maka sesuai dengan kondisi perusahaan, sesuai dengan bagaimana perusahaan meriset ya peluang ke depan, kondisi bisnis, kekuatan perusahaan dia, sumber dayanya, melihat kompetisi juga. Akhirnya sekarang Pak Sanit, Pak Reja, bahwa visi dan misi perusahaan itu bisa sangat berubah dengan cepat. Tapi tidak secepat itu ya, paling tidak 3 tahun berubah, 3 tahun berubah. Bisa saja terjadi. Jadi jangan alergi dengan merubah visi dan misi. Visi dan misi tidak harus tetap bagi perusahaan, tetapi sesuai dengan kondisi, maka kondisi-kondisi itu harus betul-betul diriset oleh sebuah perusahaan. Kalau bisa capai lebih cepat, kenapa tidak? Iya. Ya. Jadi kalau ternyata awalnya visi itu ditargetkan waktunya 10 tahun. Ya. Ternyata sebelum 10 tahun sudah tercapai. Ya dia harus meningkatkan visinya. Kalau awalnya cuman terdepan di Medan, bisa jadi walaupun target 10 tahun, setelah 7 tahun sudah tercapai, dia sudah merubah visinya. Kalau gitu saya harus terdepan di Sumatera Utara misalnya. Dan bahkan di Indonesia ya. Atau sebaliknya, ternyata setelah 7 tahun kelihatannya ini target menjadi terdepan di Sumatera Utara kayaknya sulit nih karena kompetisi berubah, kondisi bisnis berubah, inflasi kemudian berubah. Akhirnya ya sudah deh, jangan Sumatera Utara, saya merubah visinya paling tidak selama 10 tahun ke depan visinya adalah
terdepan di medan saja. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tergantung dari situasi kondisi, Pak. Yang penting konsisten untuk mencapainya. Yang penting konsisten mencapainya. Apakah itu masalah cepat atau lambat? Yes. Konsisten menuju ke visi. Dan tersebut. visi besar tadi sama. Sama ya. Jadi tidak berubah visi besarnya Ya. menjadi perusahaan yang bermanfaat sebagai dia seorang manusia pada Tuhannya. Tapi kalau visi perusahaan bisa berubah-ubah. Ya. Visi utama adalah tetap kemanusiaan. Yes. Tentunya hal-hal yang baik yang kita Ya. kedepankan, yang normalnya seperti itu ya. Memperbaiki kehidupan atau aspek sosial, kesehatan dan sebagainya. Namun diterjemahkan ke visi organisasi. perusahaan. Nah, Pak Reja, kalau JNE pernah merubah visinya? Iya. Jadi sejalan ya dengan Pak Fikri sampaikan bahwa kalau ditanya visi itu boleh berubah, boleh Pak. Ya sesuai dengan keadaan zaman dan saat ini yang terjadi. Nah sejauh ini Pak, JNE sudah 4 kali merevisi visinya Visi. Pak. 4 kali. 4 kali. Dalam rentang berapa lama? Ada yang rentangnya 1 tahun Pak. Ada yang rentang dari 2012 hingga 2021. Nah jadi boleh saya ceritakan sedikit Pak ya. Ya. Nah jadi JNE sudah 4 kali, tahu saya di 2009 visi kita itu JNE saat itu menjadi perusahaan, ya menjadi perusahaan jasa pengiriman ekspres. Pengiriman ekspres. Jasa pengiriman ekspres tuan rumah di negeri sendiri. Nah saat itu visi kita di tahun 2019 menjadi perusahaan jasa pengiriman ekspres tuan rumah di negeri sendiri. Nah tentu sebelum saat ini kompetitor kita kan belum banyak tuh Pak. Nah di 2019, kemudian di 2011 karena melihat pertumbuhan jasa pengiriman ekspres ini masih banyak kuenya Pak, masih terlihat pertumbuhannya luar biasa sehingga JNE merubah lagi untuk meningkatkan lagi visinya. Nah dari yang tadi hanya sekedar jasa pengiriman ekspres, di 2011 JNE merubah visinya menjadi perusahaan logistik. Pengiriman ekspres menjadi Logistik. logistik. Skopnya lebih besar. Skopnya ya? lebih luas. Kalau logistik mencakup apa aja? Banyak. Pak? Ya. Tentu di dalamnya ada distributor, distribusi barang yang lebih luas. Kalau tadi hanya yang door to door ke rumah-rumah, sekarang kita bisa yang barang besar juga ada begitu. Itu logistik. Ya, artinya cakupannya lebih luas, bukan hanya sekedar door to door kiriman ke rumah Tapi saja. sudah bisa partai yang lebih besar Bisa. dan corporate ya Pak ya. Benar, Ya. begitu. Nah, itu di 2011. Dan ada gudang sendiri atau bagaimana? Ada, Pak. Logistik sudah harus ada gudang pergudangan. sendiri ya. Pergudangan, ya. benar. Ya. Nah, di 2011. Nah, setelah itu karena melihat tadi potensinya masih luar biasa, maka JNE kembali merevisi itu dari 2011 di 2012. 2012 JNE yang tadinya hanya sebagai perusahaan logistik menjadi perusahaan rantai pasok global Supply terdepan. chain, ya. Menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia bahkan. Di dunia ya. Di dunia. Tadinya hanya Indonesia. Yang Di tadinya Indonesia, Sekarang supaya supply logistik chain di Indonesia. seluruh dunia. Oke, kenapa Pak? Oke. Ini lanjutkan dulu. Boleh. Ya. Jadi kenapa sedemikian cepat gitu dan sedemikian rentan waktu dekat gitu ya? Karena ya tentu tadi yang saya bilang perubahan saat itu belum terlalu cepat seperti saat ini, sehingga JNE memposisikan dirinya, saya sudah menjadi jasa pengiriman yang terdepan nih saat ini di tuan rumah. Kemudian logistik sudah tercapai. Nah tentu kalau sudah tercapai visi tadi ya kita harus tingkatkan lagi Pak. Tadi kan kalau Pak Fikri sampaikan visi itu kan tujuan. Ya. Nah ketika kita sudah sampai tujuan, kita harus menuju lagi dong ke tujuan berikutnya. Maju lagi. Ya. Nah, nggak mungkin balik kan? Iya, nggak mungkin mundur, nggak mungkin pulang. Udah stop balik dulu. Sehingga Nggak mungkin ya. Harus jadi maju, meningkatkan ya. lagi, Ya. meningkatkan lagi visinya. Yang tadinya menjadi logistik, sekarang menjadi rantai pasok, Pak. Iya. Rantai pasok global terdepan di dunia. Nah, ini lebih luas. Kalau tadi hanya sebagai logistik, ini rantai pasok. Tentu kita ada jalur darat, jalur udara, laut, bahkan forector juga kita bisa handle semua. Jadi yang namanya supply chain itu kan dari hulu ke hilirnya semua kita coba kuasain. Iya. Dan terdepan di dunia. Itu visi yang selalu kami pakai di 2012 sampai 2021. Ini baru tahun Sampai kemarin ya? 2021. 2021. 2021. Berubah lagi. Di 2022 kemarin ya? 2022. Ini baru aja ya? Baru saja Pak, baru saja. Berubah lagi. Pak. Berubah lagi. Cuma memang dari 2012 ke 2021 itu kan cukup panjang penggunaan visi tadi. Nah, melihat tadi kalau tadi itu ada tuna ya Pak Fikri sampaikan, sebelumnya kan FUKA. Kan di 2015 kita baru terasa Pak. Yang tadi kita ngerasain nomor 1, tapi
kompetitor kita semakin banyak sehingga pergeseran konsumen dan pergeseran semua ekonomi segala macam mengakibatkan kami juga ya kembalilah yang tadinya rantai pasok karena dirasa mungkin dengan keadaan saat ini mungkin sulit tercapai karena dalam menyusun visi kan harus ada realistis kan Pak? Terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Nah kita belum bisa capai itu. Terakhir pusat membuat visi yang lebih realistis. Nah kita kembali saja ke DNA 3PL kita, tripartite logistik kita, bahwa visi JNE saat ini 2022 menjadi perusahaan logistik lagi, menjadi perusahaan logistik terdepan di Indonesia. Terdepan di Indonesia yang berdaya saing global. Oke. Jadi, Karena itu dia mungkin lebih relevan. Lebih relevan Pak. kembali kepada basic activity-nya, Benar. Ya. tetapi ingin juga tadinya dunia menjadi terdepan Indonesia saja, Ya. tetapi tetap mempersiapkan Yang daya saing global. daya saing Daya saing global global. tadi. Ini mungkin mundur selangkah untuk mempersiapkan nanti ke depan, Iya, Benar. ada potensi naik lagi gitu ya. Karena kalau dunia ini sekarang kan sangat volatilitasnya tinggi ya. Benar. Ya, uncertainty ya. Ya. Tuna ya, uncertainty-nya sangat tinggi karena ada pandemi Covid yang sehingga rantai-rantai dunia ini ada yang terputus. Benar. Ya. Banyak negara-negara yang mengisolasi perbatasan sehingga nggak bisa masuk dan keluar dengan mudahnya, dan kemudian ada beberapa di daerah juga krisis energi bahkan krisis pangan. Rantai pasokan dunia ini apalagi ada perang di Ukraina ya, Rusia. dan Rusia menyebabkan beberapa rantai pasokan itu menjadi terganggu. Logistik di laut juga mengalami perubahan gitu ya. Sebelumnya ada rutinitas, ini mungkin intensnya tidak seintens yang sebelumnya Benar. lagi. Nah ini yang mungkin ya yang dipertimbangkan oleh JNE sehingga merubah ke logistik perkuat, karena di Indonesia kita bisa kendalikan. Seperti itu mungkin ya, Iya, Pak. benar Pak. Bapak melihatnya seperti apa, Pak Fikri? Ya. Apakah ini boleh kita tarik kembali lebih realistis sehingga apakah tidak mengurangi atau membuat energi tim menjadi sedikit? Ya, inilah contoh kasus seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Yanyat dan para Tribuners. Visi misi itu bisa berubah, bisa cepat, bisa begitu panjang perubahannya. Tadi dalam setahun bisa berubah loh. Yang tadinya cuman logistik, tapi mungkin JNE melihat tahun 2012 itu pertama kali BlackBerry Messenger masuk, Yap. bisnis online sudah mulai banyak. JNE bisa melihat nih, kayaknya ke depan itu e-commerce akan luar biasa. Iya. Akhirnya dia merubah jadi supply chain gitu ya, Ya. karena mau masuk di dunia e-commerce. Dan terjadi ternyata. Drivernya e-commerce. Yes. Ya. Dan ternyata terjadi di tahun 2015, JNE begitu tumbuh karena e-commerce saya lihat. Oke. Artinya prediksi riset di 2012 yang JNE lakukan, dan saya yakin waktu itu riset apakah sendiri atau minta bantuan konsultan Pak Reza Oh, pada saat melalui meriset riset, itu. minta bantuan Pak dengan konsultan. Oh, ada konsultan, Ada ya, konsultan. luar biasa. Kita Nah itu, para Tribuners. Jadi kadang-kadang perusahaan besar tidak sendirian dia. Ketika dia mau merubah visi, dia juga akan memanfaatkan konsultan untuk melakukan riset yang mendalam di masa depan. Ini tuh buktinya. Dan ternyata terbukti. Nah, ketika kemudian melihat situasi kondisi, kompetisi segala macam, bisnis, wah, kayaknya kalau kita kemudian menjadi terdepan di dunia, bahkan di bidang supply chains, dengan kekuatannya mungkin perusahaan JNE hari ini, lebih baik kita fokus saja kepada kekuatannya tadi. Kekuatan di mana? Kembali kekuatan logistik sajalah kita fokus, dan kita tidak perlu untuk jadi terdepan dunia, kita cukup menjadi terdepan Indonesia saja, tetapi tetap mempersiapkan diri katanya tadi, menjadi perusahaan berdaya saing global. Jadi saya kira melihatnya seperti itu. Jadi itulah bukti bahwa yang penting adalah on the track, visi bisa berubah. Yang jelas adalah bagaimana sesuai dengan kondisi dan situasi. Kalau saya lihat begitu Pak Sayat, melihat Ya. dari studi kasus ini. Berarti agility juga ya Pak ya? Ya, harus agility karena di satu sisi Ya. kita perlu untuk kemajuan perusahaan. Dan di masa yang benar, akan datang. bisa jadi Pak Sayat, Ya. ketika visi itu kemudian terkesan mundur, betul, motivasi yang harus dijaga. Ya. Maka tentu pimpinan JNE harus benar-benar mengkomunikasikan kepada timnya, lo harus betul-betul hati-hati. Ya. Jangan sampai timnya bilang kok visi kita malah turun ya. Padahal justru ketika visi kemudian terkesan turun, justru mungkin perusahaannya sedang benar-benar mempersiapkan untuk melangkah Maju lebih jauh. lebih Ini komunikasi yang saya kira Kompetensi penting. kompetensinya ditingkatkan ya Yes. secara internal ya. Namun saat ini
lebih supaya tidak kehilangan fokus dan tetap ke core kompetensinya ya, survive dan bisa bertumbuh di kekuatan utamanya. Dan Seperti itu. komunikasi itu yang penting pada tim, komunikasikan visi itu supaya betul-betul. Caranya bagaimana Pak komunikasi yang efektif? Nah, ini yang bagaimana? masalah internalisasi ya. Internalisasi Yes. ya. Karena bagaimanapun visi misi ini bukan hanya di top management Yes. ya, tapi harus di Harus lower sama terinternalisasi. sampai ke bawah. middle sama lower management supaya internalisasi terwujud dan kita memiliki satu pandangan, Yang satu kesatuan untuk Ya. mencapai titik yang diinginkan. Kan tidak mudah itu Pak ya. Ya. How to communicate-nya. Yes. Ya. Jadi Apakah visi- visi itu dan misi bisa sebagai alat pemersatu, Pak? Ya, betul sekali. Dan bagaimana? Kalau memang itu, bagaimana kita internalisasi berupa komunikasi? Oke, Pak Sanyet. Jadi, para Tribuner, sahabat AMA, susun visi caranya tadi. Ya, kemudian visi bisa berubah, bisa dengan riset yang mendalam. Dan jangan lupa, visi harus menjadi alat komunikasi, alat internalisasi, dan alat pemersatu. Ya. Karena semua tim disatukan dalam sebuah visi. Bahkan tadi, visi yang jelas core activity-nya, mau kemana, itu menjadi sebuah daya tarik bagi para pelamar pekerjaan. Jadi harusnya pelamar yang cerdas, ketika dia melamar sebagai sebuah perusahaan, maka yang dia pertama kali lihat adalah apa? Visinya. Karena visi itu yang dijual oleh perusahaan, maka dia tertarik sebagai sebuah tim. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bagaimana menginternalisasi. Ada sebuah quote yang luar biasa Pak Sanyet yang saya sampaikan. Bahwa kalau Anda sebagai pimpinan perusahaan, kalau Anda sebagai pemimpin, Anda mau membangun sebuah kapal besar, Anda nggak perlu menyuruh tim Anda untuk cari kayu-kayu besar. Anda cukup Anda tunjukkan sebuah pulau yang cantik, yang banyak harta karun, tapi Anda sampaikan. Untuk menuju pulau sana, kita harus berjuang melewati samudra yang begitu luas dan ombaknya besar. Maka otomatis Pak Sanyet Pak Reja, tim kita dikatakan seperti itu, dia otomatis dia akan cari kayu besar. Akan berpikir ya? Yes, dia akan cari kayu besar, dia akan bangun kapal yang besar. Kenapa? Karena yang ditunjukkan oleh pimpinan siapa? Visinya. Bukan nyuruh bikin kapal besar, tapi yang dia tunjukkan adalah visi yang besar. Dengan otomatis maka timnya akan bekerja, bergerak dengan sesuatu yang kualitas yang besar. Itulah kenapa visi harus diinternalisasi. Karena visi bisa membangun tim betul-betul berpikir besar, bekerja besar sesuai dengan visi yang dia capai, Pak. Ada harapan yang besar. Yes, itu. Ya. Itulah Visi itu harus mengakomodir harapan Ya. untuk kita bisa bersama mencapai tujuan yang diinginkan ya. Nah, menarik sekali ini Pak Fikri. Jadi harus ada komunikasi, harus bisa menginspirasi, menunjukkan kepada tim ada tujuan yang jelas di sana. Dan semua tim harus tahu ya, Ya. supaya bisa ada yang mencari kayu, kemudian mendesain kapal, ada yang bisa mengayu buat kayunya, Iya. dan kemudian membuat berfungsi dengan baik. Nah ini saya ke Pak Reja, bagaimana Gen E menginternalisasi, komunikasikan visi ini sampai ke level-level yang saya katakan adalah Staff ya. staff, sehingga everyone JNE team memiliki energi yang sama mewujudkan mimpi visi dari pemimpin tertinggi JNE. Baik. Ya, jadi ada 3 poin Pak ya. Kalau di JNE sendiri, bagaimana sih menginternalisasikan visi misi tadi? Nah, yang pertama sekali tentu gitu ya, di JNE itu sudah membuat Pak, membuat poster-poster gitu, itu sudah dipajang Pak. Kalau di perusahaan-perusahaan lain mungkin visi misi itu hanya mungkin di kantor kepala cabangnya saja atau di pintu utama saja. Nah, ini di JNE kita memasang poster-poster itu di semua unit Pak. Dari unit terbesar sampai unit-unit yang kecil, bahkan di agen-agen kita juga ada yang memasang visi misi tadi. Jadi kita membuat poster-poster itu. Nah, kedua, kita selalu membriefingkan. Jadi selalu membuat briefing setiap bulan, dan di briefing itu sebelum dimulai kita bacakan Pak visi misi kita hingga tagline kita. Itu setiap hari atau setiap meeting? Setiap meeting, ada Pak. meeting ya Pak ya? Ya, kita ada meeting, ada briefing. Nah, yang selalu rutin setiap bulan bersama para level staff hingga up-nya itu selalu kita sampaikan dulu visi misi kita. Dan itu dibacakan bersama-sama Pak. Dibacakan bersama-sama gitu sehingga masuk gitu ya. Masuk. Masuk. Menjadi sebuah di pikiran
memori kita sudah terekam dengan jelas ya. Minimal kalau itu terus kita sampaikan, tidak asing lagi bagi mereka itu visi tadi Pak. Ya. Sampai level staff. Sampai level staff Pak. Dan terakhir yang kita lakukan itu melalui training. Jadi di kita ada training induction, yang mana setiap karyawan-karyawan baru itu kita training Pak. Kita training, yang disampaikan apa? Yang disampaikan ini tetap visi misi juga. Bagaimana founding father kita membuat sebuah perusahaan itu dengan visi misinya tadi, sehingga sejarah-sejarah itu tetap sampai, bukan hanya di level manajer saja, tapi di seluruh staff ya. Begitu. Dan dampaknya bagaimana Pak Reza? Ya. Kalau menurut pengalaman yang Bapak lihat, dampak internalisasi komunikasi melalui meeting, melalui apel dan sebagainya, yang untuk poster, dampaknya bagaimana Pak? Apakah mereka lebih peduli, aware, dan mengetahui? Ya tentu begini Pak, tentu ketika itu sudah di framingkan dengan bagus dengan seluruh staf, mereka minimal mengingat saja, oh visi kita ini loh, visi kita menjadi perusahaan logistik yang berdaya saing global gitu, kan? Nah jadi mereka ingat, nah sehingga tujuan kita tadi tetap sama, oh ya ada tujuan besar yang harus kita lakukan, sehingga kalau ditanya berdampak, ya tentu berdampak Pak. Jadi artinya semua staf dari yang staf sampai ke level manajemen menengah sampai atas itu memiliki tujuan pandangan yang sama terhadap arah perusahaan ya, sehingga semua bersatu untuk mewujudkannya ya. Benar. Ini menarik sekali ya. Ini adalah contoh konkret komunikasi itu penting ya. Selain ada tujuan, tetapi harus disampaikan, semua harus tahu. Jangan di antara atau di dalam STM itu ada yang tidak tahu ini mau tujuan ini harus kemana ini, harus pegang apa ini ya kan. Ini adalah wujud kebersamaan ya, sinergi persamaan persepsi. Baik, luar biasa Pak Reza, luar biasa untuk sharingnya. Nah, sebagai penutup Pak Fikri, apakah yang dilakukan JNE ini sudah efektif menurut Bapak? Kalau saya lihat pertama dari sisi menyusun visinya sudah tepat ya. Ada connectivity, ada prestasi tertinggi, dan ada waktu yang dicapai. Namun waktu ini tidak dipublikasikan. Tapi kalau ditanya karyawan JNE pasti tahu itu waktunya kapan capai. Yang kedua adalah konsep-konsep visi itu betul-betul diriset, tidak sekedar ucapan, tapi benar-benar diriset dulu. Saya lihat tadi bahkan berubah-ubah sesuai dengan kondisi, bahkan bersama konsultan ya untuk membuat visi. Saya kira ini juga sudah dengan sebuah kaidah visi, gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah saya lihat ada internalisasi yang begitu serius. Komunikasi. Ada komunikasi yang begitu serius, dan mungkin menarik juga ya pada saat JNE merubah visi itu kan internalisasinya luar biasa. Gitu ya. Jadi dan yang paling penting adalah ada sebuah visi besar yang ditanamkan oleh the founding father sebagai visi manusia. Jadi kesimpulannya pasannya saya kira visi dan misi itu penting, sekali lagi sangat penting. Yang pertama harus menentukan, tidak hanya di sebuah perusahaan, di semua organisasi, bahkan organisasi terkecil rumah tangga kita pun harus punya visi. Punya tujuan ya. Dan ingat, sekolah di mana? para tribuners yang wanita mau dinikahi, para tribuners yang laki-laki, kenapa sih? Karena yang dijual laki-laki apa? Visi. Betul kan? Bersama lalu kemudian keluarga, menyatu, apa keluarga yang diinginkan berjanji ya untuk membuat sebuah visi yang sama. Kalau visinya udah berbeda pasti cerai pastinya. Itulah pentingnya visi dan misi. Dan visi dan misi itu harus mulia dan baik. Harus mulia dan baik. Maka salah satu bermanfaat bagi manusia. pasannya itu adalah level tertinggi di dalam saya katakan adalah kemanusiaan. Betul. Maka sekarang perusahaan-perusahaan besar, dan itu diatur dalam undang-undang kita. Dalam misinya, biasanya kalau visi kan singkat nih. Misi itu kan turunannya. Misi itu bicara kualitas SDM. Misi itu bicara teknologi yang digunakan. Finance, Misi itu bicara finance. Marketing. Misi itu bicara jaringan yang dibuat. Misi itu juga bicara masalah teknologi, ya, kualitas, gitu ya. Tapi ada satu titipan yang dititipkan oleh negara kita. Ingat, apapun perusahaannya, kalau bikin misi, pastikan masuk di situ, Pak. Apa kontribusi perusahaan buat masyarakat? Betul, itu penting. Itu penting dalam satu misi harus masuk. Betul, karena kita adalah makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Dan berbuatlah dengan hati yang baik dan mulia. Karena kita ada tujuan yang lebih tinggi lagi di dalam kehidupan ini. Ya, artinya kemanusiaan itu jauh lebih penting. Terima kasih Pak Fikri. Sama-sama Pak Daniel. Yang sudah menjadi fasilitator, dan Pak Reza juga ya. Siap, makasih Pak. Sudah menjadi
narasumber hari ini luar biasa. Kita dapat belajar banyak dari Gen E, dan kita akan lanjutkan lagi ya Pak Fikri ya untuk Di bulan berikutnya. Amatok di bulan 11 untuk Amatok yang seri 3 dengan Kita narasumber bicara dari target ya. narasumber yang lain. Narasumber Ini yang lain. sebuah perusahaan besar. Ya, nanti. ya, ya. Jadi di sahabat AMA semuanya, di Amatok kita ada 23 series, 24 penutup. Yes. Itu kita akan bicara tentang manajemen dan bisnis ya. Manajemen bisnis dan profesional SDM, bagaimana mengelola bisnis dan manajemen dengan baik supaya Sustainable dan autopilot. Dan harapannya adalah dengan Amatok ini dapat menginspirasi, membuat banyak perusahaan menjadi tumbuh dan berkembang. Yes. Kepada sahabat AMA, demikian sesi Amatok sesi yang kedua hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Nantikan Amatok sesi 3 berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Salam AMA. Salam aman.